Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yaska dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya ingin mengulas sedikit terkait sebuah jurnal. Jurnal yang saya ambil berjudul Kajian Historis Al-Quran karya Abdurrahman. Abdurrahman berasal dari Institut Agama Islam Al-Qalam Malang. Lalu, apa metodologi yang digunakan dalam pembuatan jurnal ini? Yakni menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan library search. Nah, tujuan dari dibuatnya jurnal ini, yakni penulis mencoba mempertemukan antara kajian teologis dengan kajian Al-Quran, terutama mengenai dua hal, yakni sejarah Al-Quran dan juga sejarah kodifikasi, serta petunjuk-petunjuk teknis mengenai penempatan ayat dan juga wahyu. Kemudian, apa yang dibahas di dalam jurnal ini? Di sini saya sudah merangkum beberapa poin. Yang pertama terkait asal-usul Al-Quran. Pada dasarnya, berita tentang turunnya Al-Quran dan juga turunnya Nabi Muhammad, Nabi terakhir, sudah diberitakan sebelum Nabi Muhammad ada. Ini pada kitab Injil dan juga pada kitab Taurat. Nah, kemudian ada 3 model komunikasi antara Tuhan dan dengan manusia. Yang pertama, melalui sebuah impian kebenaran atau ru'ya sholihah. Yang kedua, melalui komunikasi langsung antara Tuhan tanpa adanya sebuah tabir yang menghalangi. Dan yang ketiga, melalui perantara malaikat Jibril. Nah, terkait dengan nuzulul Al-Quran, turunnya Al-Quran terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama, fase di Lauh Mahfuz. Kemudian fase kedua, turun ke Baitul Izzah atau langit ke dunia. Dan yang ketiga, dari langit dunia turun ke bumi. Gitu. Terkait dengan Al-Quran, ulama ada perbedaan pendapat nih. Nah, mengenai sifat Al-Quran. Apakah Al-Quran ini bersifat kodim ataukah bersifat kudus? Nah, begitu. Kemudian, terkait dengan sejarah kodifikasi, pada zaman Rasulullah, itu Al-Quran sudah mulai ditulis. Nah, pada saat itu Rasulullah juga memerintahkan pada sahabatnya bahwasanya jangan menulis sesuatu selain Al-Quran. Begitu. Nah, namun ketika di zaman Rasulullah, Al-Quran masih dalam bentuk yang tercecer dan juga di mana-mana gitu. Barulah ketika Rasulullah wafat, di zamannya Abu Bakar, Al-Quran mulai dikumpulkan. Namun, belum dalam bentuk satuan jilid. Baru hanya berbentuk lembaran-lembaran atau suhuf. Nah, kemudian di zaman Utsman, Al-Quran baru disempurnakan ke dalam satu jilid gitu. Nah, yang itulah disebut sebagai Mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani diyakini para ulama, nah, susunannya itu sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan Rasulullah dan juga sudah sesuai apa yang ada di Lauh Mahfuz. Namun selain Mushaf Utsmani, ada juga mushaf yang dibuat di zaman itu, yakni mushafnya Ibnu Abbas. Mushaf Ibnu Abbas disusun berdasarkan nuzulnya Al-Quran gitu. Baik, mungkin itu sedikit dari saya terkait apa yang ada di dalam jurnal ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.